Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Sri Windartati selaku pengampu mata pelajaran biologi. Yang kami hormati, sayangi, dan kasihi seluruh pemirsa tayangan ini. Hari ini, aku akan mengajak kalian memasuki salah satu siklus yang luar biasa pentingnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu siklus daur sulfur. Nah, pastinya sampai sini tadi kalian udah penasaran banget nih sama apa yang mau kita sampaikan nanti. Namun sebelum masuk ke pembahasan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Adia Kanifa, nomor presensi 1, kemudian dilanjut Anissa Ifah, nomor presensi 6, Keisha Zahra, nomor presensi 18, Kirana Tristan, nomor presensi 19, Naswa Mufida, nomor presensi 26, kemudian saya sendiri, Rehan Hafiz, nomor presensi 29, kemudian dilanjut dari Sahasra Paramahita, nomor presensi 33, dan yang terakhir yaitu Winola Elisia, presensi 35. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya apa sih daur sulfur itu? Daur sulfur adalah proses perputaran belerang di alam, mulai dari udara, tanah, air, hingga makhluk hidup. Sulfur dilepaskan dari letusan gunung, kemudian pembakaran bahan bakar seperti batu bara dan minyak, atau pembusukan makhluk hidup, lalu berubah menjadi sulfat di tanah yang diserap oleh tumbuhan. Setelah masuk ke rantai makanan, sulfur kembali ke tanah lewat sisa makhluk hidup, lalu diubah lagi oleh bakteri dan bisa kembali ke udara. Proses ini tentunya berlangsung berulang-ulang untuk menjaga keseimbangan sulfur di lingkungan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Mengapa penting mengenal daur sulfur? Karena yang pertama, sulfur adalah unsur penting yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, terutama untuk membentuk asam amino dan protein yang merupakan bahan dasar tubuh makhluk hidup. Yang kedua, tumbuhan membutuhkan sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4 untuk tumbuh dengan baik. Yang ketiga, hewan dan manusia mendapat sulfur dari makanan, terutama dari tumbuhan dan protein hewani. Yang terakhir, tanpa daur sulfur tidak akan ada pasokan sulfur yang berkelanjutan di lingkungan, sehingga bisa mengganggu pertumbuhan makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, sumber sulfur. Yang pertama, letusan gunung berapi yang mengeluarkan gas sulfur dioksida atau SO2 ke atmosfer. Yang kedua, pembusukan makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan yang sudah mati yang melepaskan senyawa sulfur ke tanah. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Yang keempat, batuan dan mineral yang mengandung sulfur seperti pirit. Dan yang terakhir, air laut yang mengandung ion sulfat dalam jumlah yang besar. Proses daur sulfur. Di alam, sulfur bisa dilepaskan ke atmosfer melalui letusan gunung berapi. Gas-gas seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan dimetil sulfida dilepaskan ke udara. Gas-gas ini nantinya akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat. Asam sulfat ini kemudian turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan asam. Seperti yang bisa kita lihat di gambar bagian tengah, hujan ini mengandung sulfur dalam bentuk sulfat yang langsung masuk ke tanah. Setelah sampai di tanah, tumbuhan akan menyerap sulfat ini melalui akarnya. Sulfur yang diserap tumbuhan nantinya akan masuk ke tubuh hewan saat mereka memakan daun dan rumput. Saat hewan atau tumbuhan mati, jasad mereka akan diuraikan oleh bakteri melalui proses dekomposisi. Bakteri inilah yang berperan mengubah senyawa organik yang mengandung sulfur menjadi senyawa anorganik seperti hidrogen sulfida. Selain dari alam, sulfur juga dilepaskan ke atmosfer oleh aktivitas manusia, terutama dari industri yang membakar bahan bakar fosil. Gas sulfur hasil pembakaran ini ikut memperparah hujan asam sama seperti gas dari gunung berapi tadi. Jadi, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa daur sulfur adalah proses berulang yang melibatkan tanah, atmosfer, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Siklus ini sangat penting karena membantu menjaga ketersediaan sulfur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Pemanfaatan sulfur dan faktor hujan asam. Pemanfaatan sulfur. Yang pertama, pupuk sulfur. Dalam pertanian, para petani menambahkan sulfat sebagai pupuk untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan hasil panen. Yang kedua, pengelolaan limbah. Beberapa teknologi modern, scrubber desulfurisasi berhasil menurunkan emisi SO2 dari cerobong industri. Faktor hujan asam. Yang pertama, pembakaran fosil seperti batu bara dan minyak melepaskan SO2 berlebih ke atmosfer, lalu terbentuk asam sulfat dan hujan asam. Hujan asam merusak tanaman, menurunkan pH tanah, mengikis bangunan, dan mengganggu ekosistem air tawar. Yang kedua, emisi industri. Proses pabrik juga menambah beban sulfur di udara, mempengaruhi penurunan kualitas udara dan hujan asam. Kesimpulannya, daur sulfur adalah siklus berulang di mana sulfur dilepaskan ke udara dari gunung berapi dan industri, turun ke tanah sebagai sulfat, diserap tumbuhan, diteruskan ke hewan, lalu dikembalikan ke tanah dan atmosfer oleh bakteri. Proses ini penting untuk pembentukan protein dan keseimbangan ekosistem. Aktivitas manusia, terutama pembakaran fosil, meningkatkan emisi SO2 dan menimbulkan hujan asam. Namun teknologi desulfurisasi dan penggunaan pupuk sulfat dapat mengurangi dampak negatif. Memastikan ketersediaan nutrisi sulfur yang cukup bagi tanaman dan berperan penting dalam regulasi iklim global dan menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi.